Oke, jadi gue bakal ngebahas soal perang Rusia dengan Ukraina ya. Jadi gue abis buka YouTube, gue ngeliat trending dan isinya itu perang Rusia sama Ukraina terus. Sebenarnya perang Rusia sama Ukraina itu udah dari zaman dulu ya, udah dari tahun kapan ya, udah dari masa lalu, pokoknya udah lama. Tapi sempat beberapa pekan hilang dan sekarang trending lagi. Terus gue coba cari-cari dan gue akan mengeluapkan apa yang ada di pikiran gue aja untuk video ini. Oke, jadi ini kita tonton dulu berita dari CNN Indonesia. Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan invasi yang dilakukan Rusia ke negaranya merupakan bentuk perang. Nah, Rusia melakukan invasi ke negaranya. Invasi itu apa ya? Dan gue juga baru paham invasi itu ternyata adalah gerakan angkatan bersenjata negara ya, suatu angkatan bersenjata negara yang memasuki daerah yang dikuasai oleh negara lain dengan tujuan menguasai daerah tertentu ya, menguasai daerah tersebut. Jadi invasi itu kayak semacam rebutan wilayah. Jadi ya Rusia berusaha ngerebut wilayah di Ukraina ya. Dan Ukraina pun mendeklarasikan siap mempertahankan diri. Nah, Ukraina siap mempertahankan diri. Jadi gue baru paham kenapa Rusia sama Ukraina itu dari dulu perang terus. Berarti karena Rusia berusaha menguasai daerah di Ukraina ya. Dan Ukraina jelas nggak terima dan siap mempertahankan diri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Oleg Nolenko, menyebut tindakan Rusia merupakan tindakan perang yang mengancam kedaulatan maupun integritas wilayah Ukraina. Nah, jadi Rusia itu udah nyerang ke Ukraina dan itu adalah suatu tindakan yang menyatakan perang sama Ukraina gitu ya, dianggap perang sama Ukraina. Tindakan ini juga merupakan sebuah pelanggaran. Nah, sebuah pelanggaran tuh, jadi Rusia melanggar peraturan PBB. PBB itu apa bang? PBB itu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi gini loh ya, di setiap negara itu kan punya undang-undang, di setiap negara punya peraturan. Tapi di negara itu doang. Jadi kalau misalkan nih peraturan di Indonesia nggak berlaku di Amerika. Nah, tujuannya PBB adalah membuat peraturan ke seluruh dunia. Nih kita lihat di sini. PBB adalah organisasi internasional untuk mendorong kerjasama internasional. Artinya adalah ya semacam peraturan antara negara lah ya, seluruh dunia gitu. Terhadap status PBB, norma juga prinsip hukum internasional. Nah, norma prinsip hukum internasional itu artinya norma prinsip hukum di seluruh dunia gitu, yang berlaku di seluruh dunia. Menyebut Rusia melakukan serangan di kota-kota Ukraina yang damai. Rusia melakukan penyerangan di kota-kota Ukraina yang damai. Itu artinya Rusia udah menyerang ke kawasan sipil di Ukraina. Nah, setahu gue gini loh ya, perang antara negara itu boleh aja, asal sesuai peraturan. Peraturannya setahu gue, kayak misalkan militer lawan militer gitu, perangnya di daerah yang nggak ada kawasan sipilnya. Jadi Rusia ini udah melanggar peraturan PBB, Rusia udah nyerang ke kawasan sipil, nyerang warga sipil yang nggak bersalah, diserang sama Rusia. Ya jelas itu melanggar peraturan PBB ya, tapi nggak tahu, coba kita tonton lagi. Dan menghancurkan negara Ukraina. Oleg menegaskan Ukraina akan melawan atas nama mempertahankan diri. Nah, jadi Rusia itu gue taunya dari berita CNN ya, bukan dari omongan gue sendiri, tapi gue cuman jelasin yang ada di CNN. Jadi di CNN dijelasin kalau Rusia itu udah nyerang kawasan sipil atau warga sipil yang nggak bersalah dan itu melanggar hukum PBB. Jelas Rusia menyatakan perang atas membela negaranya, mempertahankan diri. Perlawanan ini sesuai dengan hukum internasional. Nah, sesuai dengan hukum internasional. Jadi kalau misalkan udah nyerang ke kawasan sipil ya udah sesuai hukum internasionalnya, Ukraina akan mempertahankan diri gitu. Jubir Kemlu itu lantas mendesak komunitas internasional juga ikut bertindak secepat mungkin, mengirimkan peralatan militer untuk membantu Ukraina mempertahankan diri. Ia meminta sanksi-sanksi baru segera akan dijatuhkan kepada Rusia, dan Ukraina mengklaim menembak jatuh 5 pesawat serta 1 helikopter Rusia pada hari ini. Bener lah ya, gue udah nonton videonya juga, pesawat Rusia itu ditembak jatuh sama Ukraina. Ya karena Rusia udah masukin kawasan Ukraina secara ilegal, kayaknya sih seperti itu. Udah nyerang ke kota atau daerah sipil yang gak bersalah. Harusnya kan kalau perang dunia itu peraturannya ya militer versus militer, bukan militer versus warga sipil.
dan Rusia melanggar akan hal itu. Klaim ini dibantah oleh Rusia melalui Nah, dibantah oleh Rusia. Rusia juga belum mau ngaku ya. Rusia nggak mau ngaku kalau dia itu udah nyerang ke daerah sipil. pemberitaan di media pemerintahannya, dan RIA Novosti, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan darurat militer serta menghimbau agar masyarakat di negara tersebut tetap tenang. Nah, jadi gue tuh suka banget mendalami soal perang dunia. Awalnya gue nggak tahu sama sekali kenapa Rusia sama Ukraina itu perang terus dari zaman dulu sampai sekarang. Dan ternyata gue baru tahu Rusia itu berusaha nguasain daerah di Ukraina. Tapi caranya itu ya salah. Karena cara yang bener menurut gue militer lawan militer. Tapi yang terjadi di berita CNN ini, militer Rusia itu nyerang ke kawasan sipil atau warga sipil yang nggak berdosa. Itu udah melanggar peraturan PBB. Sebuah video singkat yang dirilis pada Kamis pagi tadi. Zelensky juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Presiden Amerika Joe Biden terkait dukungan untuk Ukraina, sekaligus seperti yang kita ketahui sebelumnya, perang membara setelah Presiden Vladimir Putin resmi mengumumkan operasi militer khusus di Donbas, wilayah Ukraina yang dikuasai kelompok separatis pro-Moskwa. Pemimpin di Ukraina udah komunikasi sama pemimpin di Amerika, dan Amerika itu lagi berusaha ngebantu Ukraina ya. Salut sih gue sama Amerika. Kita tepuk tangan buat Amerika. Jadi Amerika itu berusaha ngebantu Ukraina karena ya Rusia udah melanggar hukum PBB. Dia perang tapi nyerangnya warga sipil. Tak lama setelah itu ledakan terjadi di berbagai titik di Ukraina dan salah satunya di ibu kota yakni di Kyiv. Ukraina menyatakan bahwa Rusia menyerang dari 3 sisi, yaitu dari perbatasan di timur, Belarus di utara, dan juga Crimea yang terletak di selatan. Oke, jadi di sini gue nggak berpihak pada manapun, gue juga nggak ada niat buat tujuan negatif, jadi gue cuman ingin meluapkan apa yang ada di pikiran gue, plus ditambah menjelasin aja yang ada di berita CNN ya. Jadi gini loh ya, dulu gue pernah sempet ngelihat video gore itu video sadis. Jadi tentara Ukraina itu berhasil ketangkep sama tentara Rusia di negara Rusia. Nah, tentara Ukraina yang ketangkep sama tentara Rusia itu bener-bener dibunuh, bener-bener ditembak kepalanya sampai kepalanya pecah, sampai otaknya keluar, sampai berdarah-darah, dan nggak mungkin gue tampilin di video ini karena udah pasti di take down. Gue juga udah nyari video yang pernah gue tonton itu video sekitar 2017 atau 2018, gue lupa. Pokoknya udah lama dan sekarang udah nggak ada. Jadi kalau misalkan tentara ketangkap sama tentara lain tuh kan harusnya di penjara ya, di penjara khusus setahu gue kayak gitu, tapi tentara Ukraina yang ketangkap malah ditembak sampai ya pokoknya ditembak lah sampai mati dan kepalanya itu pecah. Gue pernah nonton videonya tapi videonya udah nggak ada sih di YouTube, udah di take down. Konflik ini mulai panas sejak Putin secara sepihak mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk. Mengakui kemerdekaan secara sepihak. Mungkin Ukraina mengakui kemerdekaan secara sepihak, nggak dianggap sama Rusia ya, karena kalau negara merdeka itu harus diakui sama negara lain. Nah, Rusia ini kayaknya nggak mengakui kemerdekaannya Ukraina, makanya masih rebutan wilayah gitu. Heran gue. Tujuannya mungkin karena faktor ekonomi kali ya, pasti sistem ekonomi sih kayaknya sih. Nah, jadi buat kalian remaja-remaja goblok yang suka tawuran gitu, daripada kalian tawuran mati konyol, mending kalian jadi relawan di Ukraina gitu ya. Jadi walaupun kalian mati di Ukraina itu matinya nggak konyol, membela negara gitu, nggak tawuran antar sekolah anjing, nggak ada tujuannya bangsat. Gue jujur ya, gue juga suka sama dunia perang. Dulu dari kecil nih, dari semenjak gue dibeliin PS1 sama bokap gue main gamenya perang terus. Dan pada saat itu gue saking sukanya sama game perang, gue sampai kepikiran gue pengen jadi tentara. Tapi karena fisik gue yang gak mendukung, ya akhirnya gue membatalkan hal itu. Tapi kalau misalkan gue jadi relawan di Ukraina, tapi relawannya bukan yang ngangkat-ngangkat barang atau medis atau yang lain. Kayak misalkan kayak relawannya bener-bener ikut perang gitu, megang AK-47 sambil nembakin pesawat musuh. Mungkin gue bakal mau ya. Walaupun resiko matinya itu besar, bakalan mati di sana. Kan namanya perang udah pasti mati lah, ya kan? Ya, nggak tahu juga sih. Tapi gue kalau misalkan beneran ikut perang sih, gue kayaknya mau sih, bersemangat gue.
dua wilayah di timur Ukraina yang dikuasai kelompok separatis pro-Rusia. Tindakan Putin dikecam berbagai pihak, sejumlah negara pun mengganjar Rusia dengan berbagai sanksi besar-besaran. Nah, berbagai sanksi besar-besaran. Jadi Rusia tuh harusnya udah kena sanksi karena udah melanggar hukum PBB ya. Melanggar hukum PBB-nya itu dia nyerang kawasan sipil gitu. Kota damai diserang sama dia. Padahal kan harusnya kalau perang antar negara itu ya militer versus militer, bukan militer versus warga sipil. Sama halnya kayak Israel perang sama Palestina. Nah kayak gitu sama, rebutan wilayah juga. Dan Israel juga sama, menyerang ke kawasan sipil juga. Ya itu melanggar hukum PBB gitu. Ya sekian deh video dari gue. Gue cuman ngungkapin apa yang ada di pikiran gue doang, gak bermaksud tujuan jelek atau segala macem. Jadi kalau misalkan ada yang salah, mohon dikoreksi aja. Oke, see you next time.